Karena suami takut akan Tuhan, istrinya subur. Oh, luar biasa itu. Saya kalau berkati pernikahan, tanya Adon baru menikah 29 Agustus yang lalu. Di antara semua kata-kata saya minta suami harus ngomong, kalau aku selingkuh mati. Itu harus ngomong. Kalau nggak boleh ngomong batal pernikahan itu. Oh iya. Yang kedua, tanya Adon, dia ngomong. Ya, yang kedua, waktu saya berkati Glenn Freddy juga waktu ngomong, kamu selingkuh mati kamu Glenn. Waktu itu dia takut. Nah, yang kedua saya akan suruh ngomong, Adon juga ngomong, aku menerima kamu istriku gemuk maupun kurus. Harus ucapkan itu. Karena banyak suami nggak mau kalau istrinya gemuk. Awas ya. Luar biasa firman ini. Nah, sekarang ada istri-istri suami nggak mau, suami nggak mau istri gemuk, laporkan saya. Betul, laporkan saya nanti. Dengarkan banyak, oi. Suami-suami dengar begini ya. Papa menjadikan manusia kodratnya itu beda. Hormon laki-laki itu lebih susah gemuk. Hormon tubuh perempuan itu lebih cepat gemuk. Karena itu bawaan. Kenapa? Apalagi kalau istri sudah pernah melahirkan, kembali langsing itu susah. Itu memang sudah hukumnya. Maka itu jangan suruh kurus terus. Bertobat suami kayak begitu. Yang kedua, kalau nggak mau bertobat, saya akan berdoa supaya suami yang hamil tahu rasa. Iya, lo betul. Lo karena kenapa saudara dengarkan ini? Karena seorang perempuan, seorang ibu yang hamil itu perlu tubuh yang sehat dan gemuk. Karena anak itu perlu makanan, betul tidak? Jadi kalau suami nggak mesti gemuk, bertobat kamu laki-laki. Kalau itu saya doakan supaya seorang hamil supaya tahu rasa. Oke. Nah, saya tidak tahu di Maluku Tengah ada pohon anggur tidak? Ada. Nggak ada. Ada pas ini satu dua. Oke. Pohon anggur itu unik. Dia bukan pohon cemara, dia bukan durian, dia bukan pepaya, dia bukan apel. Pohon anggur itu dia nggak bisa bertumbuh sendiri, ya. Kalau pohon anggur perlu apa? Ayo, pohon anggur perlu apa kalau dia? Bukan perlu air. Nah, perlu tiang, betul? Karena anggur bukan labu. Orang sini bilang labu itu apa ya? Labu ya, yang menjadi tanah. Dia tuh perlu tiang, perlu penopang. Nah, suami istri kita digambarkan seperti pohon anggur oleh Tuhan. Dia akan merasa aman kalau sandarannya itu kokoh. Betul tidak? Nah, banyak suami tidak takut Tuhan. Tiangnya nggak kokoh, goyang terus. Yang itu tadi. Nah, istri ini pusing goyang juga. Ini bagaimana? Luar biasa bukan firman itu. Nah, kokohnya seorang suami karena dia punya akar dalam iman firman yang kuat sekali. Itu membuat keluarga bahagia. Maka itu Alkitab itu gampang diaplikasikan. Teolog yang buat Alkitab ini mumet jadi sulit, saudara. Gampang sekali bukan? Lihat apa yang ada. Maka itu semua firman yang Papa kita ucapkan, yang Tuhan Yesus sampaikan, yang Nabi-Nabi sampaikan, selalu pakai ilustrasi alam ini. Gampang dimengerti. Suami dengar. Maka itu lagi sekali rekan-rekan, kalau ada keluarga tidak aman, rasa gelisah, gak apa-apa biar aja. Rasa gelisah, anak-anak gelisah di rumah. Tangkap siapanya? Biangnya lagi itu tadi. Ya, suami itu biangnya itu. Tangkap dia. Betul. Anak gak betah di rumah, istri nggak betah di rumah, biangnya itu ditangkap itu. Itu suaminya itu. Karena nggak takut Tuhan hidupnya. Setelah itu yang kedua, ada siapanya lagi? Masih ayat 3. Maka anak-anakmu seperti apa? Pohon zaitun di mana sekeliling mejamu. Saudara, firman itu ya Pak. Zaitun itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk obat. Itu zaitun. Nah, kalau ada seorang ayah takut akan Tuhan,
maka anak-anaknya jadi obat di rumah. Sekeliling mejamu, artinya itu meja makan. Renungkan kebahagiaan keluarga. Yang tadi malam hadir tahu, kebahagiaan rumah tangga itu ditentukan di tempat tidur. Jangan lupa, ada apa di tempat tidur. Nah, tapi kebahagiaan seluruh anggota keluarga itu dinilai di meja makan. Ini luar biasa penilaian ini. Di meja makan ada dua yang kita perlu nilai. Satu, setiap kali kita makan atau sering kali kita makan, bareng-bareng atau sendiri-sendiri, ini masalah penting. Kalau sampai di keluarga sering kali makan sendiri, berarti lagi ada setan di keluarga itu. Karena nggak ada keakraban di meja makan. Yang kedua, kalau memang keluarga itu bisa duduk di meja makan bersama, bukan merupakan tanda mereka baik, belum tentu. Ada banyak keluarga bisa duduk di meja makan karena dipaksa oleh bapaknya. Duduk sini, kamu duduk. Tapi nggak ada komunikasi. Yang dengar suara cuma suara piring, sendok beradu dengan piring. Setelah makan hilang sendiri-sendiri. Maka itu dua ini penilaian. Apa yang kita bahas di meja makan? Tertawa, bercengkerama. Oh, tadi pagi saya senang dapat SMS dari saya. Saya pikir apa hubungannya gempa dengan makan enak? Tapi dia suka bergurau. Saudara, ayo kita buat itu. Kalau sampai keluarga meja makannya sepi, mungkin tulis semua anggota keluarga itu, sehingga gak dengar apa-apa. Ada yang gak beres di dalam keluarga. Anak-anak jadi obat di rumah. Apa lawan katanya jadi obat? Jadi penyakit. Berapa banyak anak jadi penyakit di keluarga dan di masyarakat. Ternyata biangnya yang salah lagi. Nah betul, suaminya lagi. Maka itu sulit jadi suami. Lebih gampang jadi istri. Gak punya tanggung jawab apa-apa. Jadi tubuh itu ikut kepala, betul? Kepala ini menentukan. Menyenangkan sekali. Ayat 4, ada apa lagi? Ayat 4, apa itu? Sesungguhnya dia akan berkati siapa? Orang laki yang takut akan Tuhan. Sederhana, diberkati. Terus apa lagi? Nah, kalimat terakhir penting. Kalau laki-laki takut Tuhan, maka yang datang ke hidup laki-laki itu dan keluarganya adalah berkat yang dari Sion. Di dalam sejarah Israel ada dua gunung. Satu gunung Moriah, itu tempat bait suci. Satu gunung Sion, itu pusat kerajaan. Nah, apa bedanya berkat yang dari gunung Moriah dan yang dari gunung Sion? Beda. Kalau dikatakan laki-laki yang takut Tuhan, maka berkat dari Sion akan turun. Itu artinya berkat dari kerajaan, dari raja segala raja itu. Luar biasa itu, saudara. Dan dampaknya, dengar baik-baik, engkau akan melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anakmu. Siapa itu? Cucu. Ternyata ukuran Alkitab itu sangat-sangat manusiawi. Dan dunia bisa menerimanya. Keluarga yang diberkati akan melihat sampai anak cucunya masih bisa dilihat. Dan orang tua yang jadi opa oma akan bahagia melihat cucu-cucunya pun bahagia. Saudara, itulah hukum Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini. Hanya Yahweh Tuhan kita yang berani dan mau disebut dengan nama 3 generasi. Akulah Yahweh Abraham, akulah Yahweh Ishak, akulah Yahweh Israel. Ternyata di dalam tradisi Yahudi itu bisa diganti. Saya ambil contoh. Gembala saudara, siapa anak pertama namanya, Pak? Jamie? Oke, suaminya laki perempuan anak pertama. Anak pertama? Enggak, anak pertama, anak Niske. Oke, ya, misalnya ini nih kalau takut Tuhan tuh luar biasa. Suaminya siapa nama Niske? Suami Niske siapa namanya? Arta. Oke, dengar. Kalau Pak Jamie Sumokil tetap takut akan